Deborah tahu Barak ini seorang pemimpin. Tapi sudah 20 tahun mereka dikalahkan, mereka ditaklukkan oleh Kanaan, mentalnya hilang. Tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin lagi. Ketika Deborah memanggil Barak, Deborah berkata, Tuhan akan menyerahkan Sisera. Sisera ini adalah panglima Raja Kanaan, Bapak Ibu. Dia akan menyerahkan Sisera itu ke dalam tanganmu. Ketika diberitahu seperti itu, Bapak Saudara sekalian, harusnya Barak berkata, waduh puji Tuhan, kamu siap, thank you, mari kita pergi perang. Bapak Ibu, saya akan maju berperang. Tapi ketika Barak diberitahu bahwa dia akan mengalahkan Sisera, Barak berkata, kalau kamu nggak ikut, nggak maju, saya nggak maju. Kalau kamu maju, saya maju. Bapak Ibu, aturannya di dalam peperangan tidak ada wanita, Bapak Ibu. Tidak perlu wanita di dalam arena peperangan, betul nggak? Tidak perlu, jarang dulu. Untuk apa? Karena Barak tidak punya confidence, Barak tidak punya keyakinan lagi. Dia tahu Deborah ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, maka dia berkata, jikalau engkau ikut kepadaku, aku akan pergi, jikalau tidak, aku pun tidak. Nah, kita melihat di sini akhirnya Deborah berkata, baik, aku akan pergi denganmu, tetapi pada saat engkau akan melihat Tuhan akan menyerahkan Sisera bukan kepadamu, tetapi kepada seorang perempuan. Ayat yang ke-11 dikatakan, adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Janaim yang dekat Kedes. Telah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Anom telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab hari ini, inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju ke depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Deborah berkata, kau pergi ke Gunung Tabor. Di Gunung Tabor ini kita akan berperang dengan Sisera. Gunung Tabor. Jadi mereka ada di sini, lalu mereka pergi ke Gunung Tabor. Deborah berkata, kalian tunggu di sana di sungai Kison, maka Sisera itu akan datang bersama dengan tentaranya untuk maju berperang. Dan ternyata betul. Sisera ketika mendengar bahwa Barak membawa 10.000 orang, maka dia kerahkan 900 kereta kudanya dan juga beserta dengan rakyat-rakyatnya. Kereta kudanya itu, kereta besinya ini pasukan elit, Bapak Ibu. Maju pergi ke gunung, maju ke sungai Kirop, Bapak Ibu. Dan ketika itu juga Tuhan mengacaukan tentaranya Sisera. Bagaimana cara mengacaukan, Bapak Ibu? Caranya begini. Jadi ketika mereka sedang menghadapi peperangan, maju berperang, itu sebenarnya masa musim turun hujan. Mereka ketemu di sungai Kison. Dan saat itu Sisera tidak berpikir bahwa Tuhan memakai sungai itu untuk menghancurkan mereka. Dan ketika mereka berperang, ternyata sungai itu tanahnya lembek. Daerah sungai itu. Sehingga ketika kereta bus itu maju, semuanya terjebak ke dalam tanah yang becek itu dan tidak bisa maju, stuck begitu. Sehingga ketika tentara-tentara 900 tentara ini elit ini stuck, maka turunlah Barak dan membunuh semuanya. Sehingga tidak heran kemudian dikatakan Sisera turun dari keretanya, karena keretanya pun sendiri tidak bisa bergerak. Sehingga ketika itu tentara Sisera dibunuh oleh Barak, dan Sisera itu sendiri kemudian melarikan diri. Lalu kemudian dikatakan di situ, ayatnya yang ke-16, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Ken itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabim Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Ken ini. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, singgahlah masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus.
Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang yang datang dan bertanya padamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Sisera akhirnya melarikan diri, lalu ketemu dengan Yael, istri orang Heber, Bapak. Dia ini sebenarnya kenal dekat dengan mereka, dan akhirnya karena percaya, akhirnya Sisera ini masuk ke dalam perkemahan Yael ini, dan dia minta minum, dan Yael ini kemudian memberi dia susu. Sisera memberitahukan kepada Yael, kalau ada orang bertanya, apakah ada orang di sini, maka jawablah tidak. Jawablah tidak. Peraturan sebenarnya begini, laki-laki tidak boleh masuk ke dalam tenda perempuan. Sehingga kalau Yael berdiri di depan tenda lalu berkata, tidak ada laki-laki yang di kemah saya, orang pasti akan percaya, karena itu aturannya. Sehingga ketika di sana Yael berkata, beritahu bahwa tidak ada orang di sini, tidak ada laki-laki di sini, karena itu aturannya. Kecuali kalau perempuan masuk, mungkin mereka akan geledak. Dan ketika Yael itu karena di sana, maka tapi Yael istri Heber mengambil patok kemah dan diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu diletaknya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera, keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata padanya, mari aku akan menunjukkan padamu orang yang kau cari itu. Masuklah Barak ke dalam kemah, ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu mendudukan Yabin raja Kanan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin raja Kanan sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanan itu. Sisera tertidur, lalu Yael mengambil patok tenda, lalu kemudian mematok pelipis Sisera itu sehingga tembus, Bapak. Jadi bisa bayangkan, ini kan pelipis ini ditembus begini, ini daerah keras, Bapak. Tapi perempuan ini punya keberanian, perempuan ini punya kekuatan, Bapak. Kalau tancepin ke sini kayak Dracula mungkin jauh gitu ya. Tapi ini pelipis tusuk, lalu kemudian dipatok, luar biasa. Dan akhirnya ketika ini keluar lalu memberitahukan kepada Barak bahwa Sisera telah mati, orang yang sangat berkuasa. Dengan demikian akhirnya dikatakan bahwa bangsa Israel pun mereka mendapatkan kemenangan atas orang-orang Kanaan. Hari ini kita Deborah, seorang hakim-hakim wanita. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah teladan Deborah, pertama hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan di situ pada waktu itu seorang nabiya. Deborah ini adalah seorang nabiya. Di dalam Alkitab kita ada beberapa nabiya. Hulda di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22, Miriam kakak daripada Musa di Keluaran, Deborah, kemudian istri Yesaya dikatakan juga nabiya. Hana yang ada di Injil Lukas pasalnya yang kedua disebut nabiya. Siapakah nabiya itu? Nabiya adalah seorang yang sama seperti nabi. Mereka yang kemudian berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada mereka, lalu kemudian mereka berbicara kepada bangsa Israel. Artinya orang yang punya hubungan sangat dekat dengan Tuhan, mampu mengenal, percaya, mampu mendengar suara Tuhan, dan mereka punya hubungan sangat luar biasa, maka mereka disebut nabiya. Tidak sembarangan seorang perempuan disebut nabiya. Tapi memang pada fakta kenyataannya perempuan itu lebih suka hal-hal yang rohani dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kalau kita survei Bapak Ibu, kebanyakan perempuan yang datang ke gereja dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih suka kepada hal-hal yang bersifat rohani, yang berdoa, kebaktian, cari Tuhan dibandingkan laki-laki. Sehingga tidak heran kalau seorang pendeta namanya David Choyonggi